Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Omar dari bisnisomar.com. Nah, hari ini kita melanjutkan ya dari video yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan bicara tentang bagaimana mengubah hasil ya. Ternyata caranya hanya dengan mengubah kebiasaan. Nah, tapi sayangnya mengubah kebiasaan itu kita butuh waktu ya. Pernah ngalamin hal seperti ini nih. Kita pulang kerja ya, bawa mobil, pulang ke rumah ya, sampai di rumah kita masuk ke garasi, parkir mobil, kemudian kita taruh kunci. Karena kita kebiasaannya selebor ya, artinya cuek gitu ya. Sampai di rumah itu kunci kita taruh di mana aja. Kadang taruh di kursi, taruh di kamar tidur, taruh di meja makan gitu loh. Sehingga akhirnya ketika kita malamnya itu istirahat, tidur, paginya mau berangkat, kita cari-cari di mana itu kunci gitu loh. Hilang tuh kuncinya gitu loh. Dan herannya kejadian ini terjadi berulang-ulang sehingga akhirnya ketika pagi-pagi mau berangkat kerja atau mau kemanapun, akhirnya kita sibuk mencari kunci tersebut gitu loh. Nah, solusinya gimana sih? Solusinya ternyata mudah ya. Kita buat saja tulisan besar ya di dekat garasi tempat kita pulang itu ya. Taruh tulisan besar, kemudian taruh gantungan kunci di situ gitu loh. Nah, jadi sehari 2 hari kita bangun kebiasaan baru, tapi ternyata karena kita udah terlalu lama ya tertanam kebiasaan buruk kita, yaitu naruh kunci sembarangan. Biasanya kita balik lagi nih ke kebiasaan lama gitu. Nah, menurut penelitian ternyata untuk membuat sebuah kebiasaan baru itu ada jeda waktunya gitu loh. Yaitu selama 30 hari ini biasanya ya, tapi tergantung juga nanti sudah berapa lama sih kebiasaan kita tertanam gitu loh. Makanya nanti kita harus meneliti nih. Kalau misalkan kita kebiasaannya suka tadi kunci taruh di mana gitu, itu kita di tag dulu. Udah berapa lama ya ketanamnya? Jangan-jangan udah bertahun-tahun gitu loh. Nah, 30 hari itu kalau mungkin belum parah-parah banget gitu ya. Tapi kalau misalkan emang parah banget ya mau nggak mau nggak bisa 30 hari gitu loh, bisa lebih gitu loh. Jadi 30 hari ini hanya patokan bagi yang standar aja gitu loh. Nah, kemudian ternyata tuh ada peluang untuk kembali ke pola yang sama. Nah, ini memang manusia tuh selalu begitu ya. Kita tuh kan kadang terjerembab di di lubang yang sama gitu ya. Kesalahan yang sama gitu. Nah, untuk menghindarinya adalah kita bikin checklist. Nah, teman-teman, kenapa sih saya bagikan hal ini? Ternyata dengan kita membangun pola kebiasaan baru ya, katakanlah dalam setahun kita bisa membuat 4 kebiasaan baru yang positif gitu loh. Bayangkan dalam 5 tahun lagi kita punya 20 kebiasaan positif baru. Ini kan dahsyat banget gitu ya, 20 kebiasaan baru. Wow, we can change the world misalnya gitu loh. Nah, ada satu quote yang menarik di sini, yaitu kalau Anda terus melakukan apa yang selama ini Anda perbuat, maka Anda akan selalu mendapatkan apa yang selama ini Anda dapatkan. Cek aja kebiasaan kita sekarang ya, badan gendut ya, bokek gitu ya. Itu karena kenapa? Karena kita malas olahraga, kemudian kita malas nabung. Sederhana aja. Malas itu kan asalnya dari kebiasaan. Oke, kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah kebiasaan buruk tersebut. Ini cuma ada 3 hal yang bisa kita perhatikan ya, yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah identifikasi, lalu kedua definisikan kebiasaan sukses baru Anda, yang ketiga buat perencanaan tindakan 3 bagian saja ya. Nah, identifikasi seperti apa? Ada 2 cara juga untuk mengidentifikasi. Yang satu, luangkan waktu selama 1 jam tanpa gangguan untuk introspeksi. Ambil selembar kertas ya kan, merenung, evaluasi diri, introspeksi diri, kebiasaan buruk apa saja sih yang selama ini saya lakukan. Lalu yang kedua, bisa juga dengan cara minta nasihat dari orang-orang terdekat kita, sehingga biasanya mereka akan memberikan feedback yang lebih jujur gitu loh. Misalkan nanti ada yang mengatakan, orang terdekat kita bilang, oh kamu suka telat, kamu suka sembarangan kalau naruh barang. Nah, itu kita bisa jadikan proses identifikasi kebiasaan kita. Nah, lalu definisikan kebiasaan sukses yang baru ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja deh ke contoh ya. Contohnya gini, kan tadi kita udah buat list tuh di atas ya, dibuat di atas. Nah, kebiasaan yang menghambat saya itu apa? Tidak punya rencana bisnis misalkan. Hasilnya omset naik turun, bahkan lebih banyak turunnya karena nggak punya perencanaan, feeling aja gitu loh yang menjalankan bisnis. Nah, akhirnya kita mau membangun sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan barunya adalah merancang sebuah usaha yang detail ya. Hasilnya nanti kita bisa prediksi, omsetnya lebih terukur ya kan. Kalaupun turun, bulan ke depannya kita kejar. Jadi sebenarnya kecenderungan omset kita malah naik terus gitu loh. Nah, supaya itu berjalan harus buat rencana tindakan 3 langkah. Artinya 3 aja cukup gitu loh. Jangan banyak-banyak, kadang-kadang kita ini karena kebanyakan akhirnya nggak melakukan ya.
Ya, 3 langkah itu misalkan ikut workshop, mencari mentor, yang keduanya, lalu yang ketiganya membuat rencana aksinya gitu loh. Nah, tips ini sangat menarik dan saya yakin bisa membantu teman-teman, dan kita akan lanjut ke video berikutnya nanti. Untuk sementara demikian dulu, semoga bermanfaat. Like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.